Bayangkan ini, pagi hari di Praha tahun 1618, kota megah di Bohemia ini baru saja terbangun dari tidurnya. Gereja-gereja menjulang, lonceng berdentang dari menara batu tua. Dan di jalanan sempit, para pendeta serta pedagang berjalan berdampingan dengan tentara bersenjata. Tapi di salah satu kastil Hradčany, sekelompok bangsawan Protestan Bohemia tengah menuju sebuah ruangan yang akan memicu neraka panjang bagi seluruh Eropa. Mereka berteriak marah, menunjuk perwakilan Raja Katolik Ferdinand II, lalu melempar mereka keluar jendela istana. Ini bukan metafora. Mereka benar-benar dilempar keluar dari jendela ke tumpukan kotoran. Peristiwa itu dikenal sebagai defenetrasi Praha. Bagi orang Bohemia, itu adalah perlawanan terhadap penindasan agama. Bagi dunia Katolik, itu adalah penghinaan yang harus dibalas. Dan dari jendela itu, terjunlah seluruh Eropa ke dalam salah satu perang paling mengerikan dalam sejarah umat manusia. Titik api, agama, kekuasaan, dan pengkhianatan. Perang 30 tahun dimulai sebagai konflik agama Katolik versus Protestan. Namun, itu hanya kulit luarnya saja. Di dalamnya ada konflik dinasti, perebutan kekuasaan, dan politik internasional yang licik. Ferdinand II, seorang Habsburg yang sangat Katolik, memaksa rakyat Bohemia yang mayoritas Protestan untuk kembali tunduk pada gereja Roma. Ini menyalakan api pemberontakan. Bohemia melawan. Dan mereka menunjuk Frederick V, pemimpin Protestan dari Pfalz, sebagai raja mereka. Tapi keputusan ini dianggap pemberontakan oleh Kaisar Romawi Suci. Kaisar Ferdinand tidak tinggal diam. Pasukan bergerak, dan dalam pertempuran Gunung Putih tahun 1620, pasukan Bohemia dihancurkan habis-habisan. Frederick V melarikan diri. Tapi ini baru permulaan. Dari Bohemia ke neraka Eropa. Kekaisaran mengira dengan menghancurkan Bohemia, masalah selesai. Tapi mereka salah. Gelombang konflik menyebar. Negara-negara Protestan di Jerman, lalu Denmark, Swedia, hingga Perancis ikut campur. Perang ini berubah dari konflik agama menjadi konflik geopolitik internasional. Di setiap kota yang terbakar, desa yang dijarah, dan gereja yang dihancurkan, muncul wajah-wajah manusia yang menderita. Petani yang digantung karena dianggap mata-mata, wanita yang diperkosa oleh tentara bayaran, anak-anak kelaparan di tanah yang dulu subur. Perang ini tak hanya soal Tuhan, tapi ini soal kekuasaan, dendam, dan kerakusan. Pasukan bayaran dan kekacauan tanpa kendali. Yang paling mengerikan dari perang 30 tahun adalah kehadiran tentara bayaran. Kaisar, raja-raja, dan bangsawan menyewa mereka karena lebih murah daripada membiayai tentara tetap. Tapi bayaran itu tak selalu datang tepat waktu. Maka tentara-tentara itu mengambil sendiri haknya dengan menjarah, menyiksa, dan membakar seluruh desa. Tidak ada kode etik, tidak ada belas kasihan. Di satu kota kecil di Jerman, pasukan Katolik membantai seluruh penduduk Protestan, bahkan bayi. Di tempat lain, pasukan Protestan membakar biara dan memperkosa para biarawati. Ini bukan tentang perang ideologi. Ini adalah perburuan berdarah oleh manusia yang kehilangan nurani. Kelaparan, wabah, dan mayat di jalanan. Eropa Tengah berubah menjadi tanah mati. Ladang-ladang hancur, sistem distribusi pangan runtuh, dan harga roti melonjak. Wabah pes, tipus, dan disentri menyebar karena kota-kota penuh pengungsi dan mayat. Di beberapa daerah di Jerman, populasi berkurang hingga 60%. Ada catatan yang mengerikan tentang kanibalisme, tentang manusia yang memakan mayat saudaranya sendiri karena kelaparan. Seluruh peradaban seolah kembali ke abad ke-8. Masih jauh dari damai. Tahun-tahun berikutnya adalah pergantian aliansi, pengkhianatan, dan kekejaman. Swedia menyerbu Jerman, lalu Perancis Katolik malah mendukung Protestan, karena musuh bersama mereka adalah Habsburg. Di sini jelas bahwa agama hanyalah alasan permukaan. Di dalamnya ada ambisi kekaisaran dan kontrol atas Eropa. Selamat datang di awal neraka Eropa. Perang ini belum selesai. Masih akan ada babak Denmark, babak Swedia, babak Perancis,
Dan akhirnya, perdamaian yang lahir dari kelelahan, bukan dari kebaikan hati. Salju dari utara, Raja Swedia, dan perang yang mendadak mendunia. Saat debu pertempuran di Bohemia mulai mengendap, dunia lebih luas bersiap menjambut gelombang baru. Dari utara, yang dingin dan keras, datanglah Gustavus Adolphus, Raja Swedia yang dikenal sebagai salah satu komandan militer terbesar pada zamannya. Bukan hanya seorang raja, dia adalah inovator taktik perang yang membawa revolusi di medan tempur. Masuknya Swedia dari konflik lokal ke perang kontinental. Di awal tahun 1630, Gustavus Adolphus menyeberangi Selat Baltik dengan pasukan terlatih dan disiplin tinggi. Dia tidak sekedar datang membela agama Protestan, lebih dari itu, dia ingin memperluas pengaruh Swedia di Eropa dan melemahkan Habsburg yang mendominasi kawasan. Kehadiran pasukan Swedia mengubah karakter perang, taktik barisan rapat, dan penggunaan senjata api berkoordinasi membuat pasukan Swedia mampu meluluh lantakkan musuh-musuhnya dalam pertempuran terbuka. Perang yang sebelumnya sering terjadi, berupa pengepungan dan penjarahan, berubah menjadi pertempuran besar yang berdarah. Pertempuran Bradford Field tahun 1631, titik balik perang. Pada September tahun 1631, di dataran Bradford Field, dekat Leipzig, Gustavus Adolphus menghadapi tentara Katolik yang dipimpin oleh Jenderal Tilly. Meski jumlah pasukan Swedia lebih sedikit, taktik dan disiplin diterapkan berhasil membalikkan keadaan. Pasukan Katolik hancur, dan kemenangan ini menjadi titik balik yang memberikan harapan bagi kaum Protestan. Namun kemenangan itu membawa konsekuensi yang mengerikan. Dalam kejar-kejaran pasukan yang kalah, desa-desa dan kota-kota diduga menyembunyikan musuh, dibakar, dan penduduknya dibantai tanpa ampun. Kekejaman yang sama juga dilakukan oleh pasukan Swedia sebagai balasan, perang total dan kekejaman yang menghantui. Konflik ini bukan perang antar negara seperti yang kita kenal sekarang. Ini adalah perang total seluruh wilayah, penduduk sipil, ekonomi, dan moral yang dilibatkan. Pasukan bayaran, haus darah, tentara reguler, dan milisi lokal tak segan menyiksa, membunuh, dan memperkosa. Dokumen sejarah mencatat bagaimana desa-desa di Jerman Tengah dibakar hingga rata dengan tanah. Ladang pertanian hancur, dan ribuan warga sipil menjadi korban. Anak-anak terpisah dari orang tua, keluarga, bercerai-berai, dan rakyat hidup dalam ketakutan abadi. Perang yang makin meluas, Prancis ikut turun tangan. Walaupun Prancis adalah negara Katolik, mereka merasa ancaman terbesar bukanlah Protestan, tapi kekuasaan Habsburg yang menguasai wilayah di Eropa Tengah dan Spanyol. Raja Louis dan Kardinal Richelieu memutuskan untuk ikut perang di pihak Protestan demi mematahkan dominasi Habsburg. Ini menandai fase baru perang yang lebih politis dan diplomatis. Prancis mulai menyerbu wilayah Habsburg di Jerman dan Spanyol, memperluas konflik yang kini melibatkan hampir seluruh negara besar di Eropa. Bencana berlipat ganda bagi seluruh Eropa Tengah. Sementara itu, rakyat yang terbiasa menderita yang tak berkesudahan, ladang-ladang terbakar, hasil panen lenyap, dan harga makanan melambung tinggi. Wabah penyakit seperti pes, kolera menyebar, menggenapi kesengsaraan yang dibawa oleh perang. Banyak catatan yang menyebutkan kondisi desa yang kosong melempong dengan rumah-rumah yang terbakar dan mayat yang bergelimang di jalanan. Dalam beberapa kasus, pengungsi mati karena kelaparan atau dibunuh saat mencari perlindungan. Korban jiwa yang menghancurkan. Diperkirakan lebih dari 8 juta orang tewas selama perang 30 tahun. Banyak yang diantaranya adalah warga sipil yang tidak pernah mengangkat senjata. Di wilayah Jerman saja, populasi menurun hingga 40%. Kota-kota seperti Magdeburg menjadi simbol kehancuran total setelah dibakar dan dirampok habis-habisan. Kedatangan Gustavus Adolphus dan keterlibatannya Perancis menjadi perang 30 tahun bukan lagi sekedar konflik agama, tapi peperangan yang mencakup politik, kekuasaan, dan ambisi imperial. Namun di tengah gemuruh senjata dan darah yang tumpah, yang paling menderita adalah rakyat jelata yang kehilangan rumah,
keluarga, dan masa depan. Setelah lebih dari 2 dekade pertumpahan darah yang tanpa henti, landscape Eropa Tengah berubah menjadi lebih dramatis. Kekuasaan lama runtuh, peta politik berulang kali digambar ulang, dan rakyat yang lelah menangis dalam sunyi. Namun, perdamaian yang dinanti tak kunjung datang dengan mudah. Kelemahan Kaisaran Habsburg dan keruntuhan moral. Meski sempat meraih kemenangan besar, kekuatan Habsburg perlahan melemah. Banyak wilayah yang dulunya di bawah kendali mereka kini berontak atau beralih aliansi. Kekaisaran yang tampak kuat itu kini retak dalam kelam. Birokrasi yang korup, keuangan yang terkuras, dan moral pasukan yang turun drastis memperburuk keadaan. Pasukan bayaran yang awalnya andalan kini berubah menjadi ancaman sendiri. Mereka saling memberontak atau malah berbalik menyerang rakyat yang dulu mereka bela. Konferensi Perdamaian Damai yang Terpaksa. Pada tahun 1643, delegasi negara-negara besar mulai bertemu di kota Münster dan Osnabrück, Jerman, untuk merundingkan perdamaian. Pembicaraan itu tidak mudah karena masing-masing pihak membawa tuntutan dan dendam yang dalam. Akhirnya, pada 24 Oktober tahun 1648, Perjanjian Westphalen ditandatangani. Perjanjian ini menandai berakhirnya perang selama 30 tahun dan sekaligus mengubah wajah politik Eropa. Dampak sosial dan ekonomi yang menghancurkan. Meski perang berakhir, luka yang ditinggalkan sangat dalam. Ribuan desa dan kota masih berupa reruntuhan, ladang tidak subur, dan ribuan jiwa hilang tanpa jejak. Pedagang takut berpergian, jalur perdagangan hancur, dan kelaparan melanda. Pemerintah harus membangun kembali hampir dari nol. Luka yang tak tersembuhkan. Kehancuran ini mempengaruhi generasi berikutnya, terutama kolektif. Kehancuran sosial ini mempengaruhi generasi berikutnya. Eropa belajar dari neraka perang 30 tahun bahwa konflik agama dan ambisi kekuasaan bisa membawa kehancuran luar biasa. Warisan neraka dan reruntuhan ke dunia baru. Ketika asap perang akhirnya menghilang, yang tersisa bukan hanya reruntuhan kota dan ladang yang gersang, melainkan juga sebuah Eropa yang tak lagi sama. Perang 30 tahun telah menggoreskan luka dalam, tetapi tidak membuka jalan bagi era baru dalam sejarah dunia. Perubahan geopolitik yang dalam. Perjanjian Westphalen, ia merevolusi cara negara-negara memandang diri mereka dan satu sama lain. Konsep kedaulatan negara lahir dari puing-puing konflik berdarah ini, membuka era di mana setiap negara diakui sebagai entitas mandiri tanpa campuran tangan luar. Kekuasaan absolut Habsburg melemah drastis. Negara-negara kecil dan menengah di Jerman memperoleh kebebasan lebih besar, membentuk fondasi bagi Jerman modern yang akan muncul berabad-abad kemudian. Sementara itu, Perancis muncul sebagai kekuatan utama Eropa Barat, mengambil alih posisi dominan yang sebelumnya dipegang oleh Spanyol dan Austria. Luka yang menganga pada masyarakat. Korban jiwa lebih dari 8 juta, mayoritas warga sipil. Kota-kota di desa hancur, ekonomi porak-poranda, dan trauma mendalam terpatri di sanubari masyarakat Eropa Tengah. Konflik agama yang menjadi awal perang berubah menjadi kebencian antar kelompok dan saling curiga yang berlangsung selama generasi ke generasi. Perang ini juga membuka babak baru pengungsian dan migrasi massal yang mengubah demokrasi Eropa.